Gue mau membahagiakan kedua orang tua gue. Oke guys, kembali lagi di channel Ahaba, asik-asik jos. Sekarang nih gue lagi bersama temen gue nih yang sering nolongin gue. Yang namanya siapa? Silahkan kenalin diri. Nama gue Dipo Apiandani kalau lu tahu. Divo Aviandani nih bro. Jadi gini, Divo ini sering nolongin gue, apalagi soal-soal hal-hal yang kuliah. Nah sekarang kita ulik yuk, apa aja nih selama di COVID ini kegiatannya Divo sama COVID. Yuk kita tanyanya, Dip, gimana kabarnya? Alhamdulillah gue baik ya, Cerul. Lu sendiri, Cerul? Alhamdulillah baik. Terus apa nih kegiatannya selama ada virus corona kayak gini? Sebagaimana kita ketahui bersama ya, COVID ini membuat ruang lingkup kita itu terasa sempit gitu. Terlebih kita kemana-mana mau ini mau itu nggak bisa. Gue sendiri ngerasain ya, dimana gue kagak bisa buat beraktivitas lebih lah. Tapi yang gue syukurin juga, pandemi ini bukan alasan kita untuk bermalas-malasan ya. Yang kegiatan yang gue lakuin sih sebenarnya nggak banyak dan nggak jauh beda sama lu, khususnya Cerol. Gue tetap beraktivitas seperti biasanya gitu. Gue nggak, dengan ada pandemi kayak gini, gue bukan berarti gue harus bermalas-malasan. Gue bisa ngelakuin yang lebih seperti bermain sepeda. Contohnya gue pernah bersepeda di rumah gue itu sama teman gue lah ya. Ya gue rasa pandemi bukan alasan gue untuk bermalas-malasan lah gitu sih. Berarti kalau misalnya ada virus corona ini berarti bukan untuk bermalas-malasan gitu ya? Bukan sih, ini ya ajang kita untuk gimana dengan ruang lingkup yang ada. Lu di situ harus mengekspresikan diri lu lah dengan ruang lingkup lu sendiri gitu, dan jadi hambatan. Tapi tetap ingat yang ada seperti protokol, terus ingat pesan ibu, tetap gue patuhin itu. Protokol seperti apa tuh yang lu jalani selama ini? Ya yang seperti yang ada di pemerintah, yaitu 3M ya, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Itu pasti gue lakuin gitu. Setelah gue beraktivitas, setelah gue pergi dari rumah, gue kembali itu pasti cuci tangan. Dan ya gue kemana-mana selalu pakai masker sih, selalu. Hebat guys, ini orang contoh nih. Terus kan lagi ada COVID nih, kalau misalnya nih, lu percaya nggak sih adanya COVID seperti kayak gini? Karena kan yang gue tanggap nih ya, yang sepemikiran gue, namanya penyakit kayak COVID kayak gini sebenarnya bukan COVID sih sebenarnya. Karena apa yang sering kita lakuin seperti pegangan tangan kayak gitu kan, jaga jarak kayak gitu, itu hal yang udah biasa gitu kita lakuin. Nah, kalau menurut kamu nih, hal seperti ini lu percaya nggak kira-kira? Dengan adanya COVID, gue percaya ya, ini emang wabah gitu, yang dimana ya jujur gue nggak menginginkan ada COVID gitu. Cuman gue percaya ada COVID karena ini suatu peringatan dari Yang Maha Pencipta bahwa pentingnya untuk menjaga kesehatan ya. Seperti yang kita tahu kan, di era sekarang banyak sekali orang yang mungkin untuk hidup bersih itu kurang bisa ya. Nah ini mungkin datang dari Yang Pencipta
untuk mengingatkan kita bagaimana indahnya untuk hidup bersih. Kalau gue nangkepnya gitu aja. Berarti Karena kalau COVID ini misalnya berarti lu selama ini lu percaya adanya COVID. gue percaya. Seperti apa tuh menindaklanjuti tentang COVID? Sedangkan kan yang di rumah sakit nih, yang pernah gua dengar juga beritanya, katanya kalau kita sakit atau kalau kita misalnya pusing atau apa atau batuk segala macam, itu kalau kita masuk rumah sakit dinamakan COVID. Nah, itu tanggapan kamu gimana tuh? Kok bisa ditanggapin COVID kayak gitu? Sebenarnya itu COVID ada, dan mungkin pandangan saya atas soal kejadian itu hanya oknum sih. Mungkin ada yang memang nggak ngalamin gejala itu, tapi di positifin bahwa ia menderita COVID. Ya sebenarnya mah mikirnya jangan kepada satu hal dua hal gitu. Tetap atas kejadian itu kita tetap percaya bahwa COVID ini ada. Enggak sih, gua percaya tetap COVID ada. Ya gua sih nindaknya itu semang beberapa oknum doang, bukan atas dasar bahwa COVID itu benar-benar nggak ada. Satu lagi, terus kalau misalnya kan sekarang kan lagi ada COVID, cara mencegahnya tuh gimana tuh? Sedangkan kan yang kita sekarang hadapin kan COVID beneran tuh, dari mulai pegangan tangan, terus jaga jarak itu juga kurang. Nah, bagaimana tuh cara, kira-kira bisa nggak tuh COVID itu hilang di tahun 2021 khususnya? Kalau menurut gua itu kembali kepada diri masing-masing. Seberapa lu percaya dan seberapa lu menginginkan bahwa COVID ini berakhir dengan segera. Ya menurut gue itu dengan cara lu menjaga kehidupan lu gitu dengan bersih. Hidup bersih kan enak. Kemudian ya patuhi 3M sih. Patuhi 3M termasuk yang tadi masker, Cuci cuci tangan dan menjaga jarak. Nah, Menurut gue itu. ada COVID. Nah, kita melanjut ke pendidikan nih guys. Pendidikannya bagaimana nih? Divo sekarang apa? Kuliah atau masih sekolah biasa? Alhamdulillah gue Kuliah. Udah S pertama. S berapa? baru masuk tahun ini Masih tahun ini nih di universitas. di Institut Agama Islam Al-Zaitun. Oh, Zaitun di sini dong. Iya, Jurusan? jurusan komunikasi penyiaran Islam. Oh, komunikasi penyiaran Islam. KPI. Kalau komunikasi penyiaran Islam ini itu sesuai tujuan cita-cita lu atau bagaimana tuh? Kok lu mau masuk KPI? Jujur gue tertarik pada dunia informasi ya. Informasi secara umum, dan kalau bersangkutan pada jurusan gue ya gue rasa ini emang pilihan gue gitu, sesuai emang ketertarikan gue terhadap dunia itu. Berarti ini jurusan yang yang bisa nggapai cita-cita lo gitu. Iya, gue harap begitu. Emang cita-cita lo apa sih, Dit? Gue pengen tahu. Kalau gue pribadi sih gue mau menjadi ini ya, konten kreator yang dimana gue menguasai dunia informasi juga editing. Dunia editing gitu ya. Editing Jadi kalau juga misalnya informasi. sebelumnya lu tahu nggak kan dunia informasi sebelumnya ada pengalaman nggak untuk dunia informasi tersendiri? Belum sih, gue belum punya pengalaman lebih. Mungkin ya ini waktu gue untuk mulai belajar memahami dunia informasi itu. Nah guys, jadi gini guys, Dipo ini salah satu alumni yang mungkin kawan-kawan nih belum tahu nih, belum bisa di rumah nih. Jadi Dipo ini adalah salah satu alumni Al-Zaitun yang jenjang lanjutnya ke YAI Al-Aziz, termasuk saya juga masuk ke YAI Al-Aziz. Cuman
saya sama Dipo itu satu jurusan. Nah, saya pengen tahu nih tujuannya Dipo masuk IAI itu kenapa? Dip, kan banyak tuh universitas yang tinggi ataupun semacam UGM, UPI segala macam. Nah, kenapa nggak masuk ke universitas ternama? Kenapa masuk ke IAI? Kalau gua sendiri kan ikut program ya, yang dimana ini program dibuat oleh yang amat terhormat Syekh, yaitu membangkitkan Batang terpendam. Gua sedikit ingin bukan sedikit sih, gue ingin berpartisipasi di program yang dibuat oleh Syekh ini sih. Terlebih ini kan perjuangan ayah saya juga di sini di Mahat Al Zaitun. Saya ikut antusias dalam pembangunan ini. Tadi yang maksud ini kan sahabat Ahaba ini belum tahu nih maksud Batang yang terpendam itu apa, Dip? Jadi yaitu kayak kita para alumni diajak untuk berkontribusi untuk bersama-sama melakukan pembangunan berkelanjutan yang dilakukan oleh Yayasan Pesantren Indonesia Mahat Al Zaitun ini. Jadi dari kita, oleh kita, dan untuk kita gitu. Jadi untuk maksudnya membangun Batang terpendam itu khusus stop sampai di sini apa masih berkelanjutan sampai jenjang sampai generasi berikutnya? Kemungkinan sih berkelanjutan ya, soalnya kan yang kita ketahui bahwa kehidupan ini selalu ada regenerasi dari generasi ke generasi, dan nggak mungkin kan generasi Al Zaitun stop sampai di sini gitu. Masih banyak adik kelas kita yang mungkin tertarik ikut program Syekh ini tuh. Oke, terus satu lagi nih, kalau misalnya bedanya mahasiswa biasa sama MBT ini apa, Dip? Ya nggak ada bedanya sih, kita tetap sama-sama belajar untuk memperkaya ilmu pengetahuan untuk diri kita sendiri dan lingkungan. Jikalau kita kan udah menguasai ilmu pengetahuan, kita akan berguna untuk lingkungan kita gitu cuy. Yang gua itu sih gitu. Jadi gua mau jadi orang yang bermanfaat bagi lingkungan gua. Mantap. Gitu. Berguna, guys. Nah, lagi ke pandemi seperti ini nih, kira-kira tuh sekolah masih berlanjut online atau offline? Ya untuk perguruan tinggi gua sendiri itu masih melakukan daring ya, pembelajaran jarak jauh. Berarti sama sekali. Nah, kalau pembelajaran online nih, apa sih yang membuat Dipo nih ribet atau susah gitu? Gue di dunia kuliah gue mau sih gue ada interaksi sosial gitu, yang dimana gue ada tatap muka. Berarti lu pengennya offline itu? Iya, offline ya? gue mau kuliah yang ada interaksinya gitu, interaksi sosial, karena yang gue pahamin manusia itu adalah makhluk sosial ya. Ini kan emang keadaan sedang begini cuy. Gue hanya bisa berharap pandemi cepat berakhir dan semua seperti sedia kala, di mana pembelajaran bisa dilakukan secara offline dan gue bisa bertemu dengan yang lainnya. Berarti untuk sekolah offline sekolah online seperti di sini tuh itu mengikuti perintah di luar atau bagaimana, Dit? Ya sama seperti yang lainnya ya, ada kebijakan pemerintah aja itu tetap patuhi kebijakan tersebut, seperti ya kita tahu bersamalah menjaga jarak dan lain sebagainya, itu tetap di aja itu diterapkan ya, di entah itu soft sholat, kita menerapkan soft yang dianjurkan oleh pemerintah yaitu jarak 1 meter. Dan dari segi pelayanan umum mungkin di
yang saya tahu di Koperasi Al-Zaitun santri diajarkan untuk mengantri yang dimana berjarak gitu Cil. Jadi ya udah sesuai dengan kebijakan yang ada. Mantap. Nah, berarti apa nih yang Dipo inginin ketika nanti apa ya, sekarang di pandemi gini ya, yang Dipo inginin untuk kedepannya? Gue pengen pandemi cepat berakhir, agar kita semua kembali menjalankan rutinitas seperti sebelum pandemi ada ya. Juga harapannya sih perkuliahan gua dilakukan dengan cara offline ya, nggak online, karena banyak juga sih yang menginginkan hal seperti itu. Nah, gue pengen aja nih, bentar. MTS sekarang yang gue lihat kan banyak tuh, wah sekarang online gitu. Bangga gue bisa deket sama keluarga, terus bisa kumpul dengan keluarga. Nah, kalau lu sendiri bagaimana tuh? Kalau misalnya dengan cara online tuh lu bangga nggak sih? Atau gimana gitu? Kalau santri kan banyak kan bangga nih bisa pulang, bisa makan ya begitu enak-enak gitu. Tapi kalau lu sendiri bagaimana? Kalau gue pribadi, gue awalnya emang online ini sama seperti yang lain ya, maksudnya senang ada pasti, cuman yang gue rasain makin kesini itu makin banyak banyak hal kendala-kendalanya yang gue alami dengan melakukan perkuliahan online gitu. Kalau sebenarnya kuliah online itu cukup enak ya, yang dimana kita nggak kenal kata terlambat untuk masuk kelas gitu. Dengan cara kita udah siap, perkuliahan mulai jam berapa, kita tinggal masuk ke link Google Meet dan perkuliahan berjalan dengan semestinya. Itu kita nggak perlu untuk waktu perjalanan, kita tinggal hanya mengetik masuk kepada link Google Meet, kita udah bisa memulai pembelajaran. Merasa bebas nggak sih Dip selama online kayak gitu, atau merasa terkekang? Sebenarnya perkuliahan online ya bebas sih ya, dari banyak aturan yang emang nggak ada di tempat gitu. Toh kita perkuliahan dari rumah masing-masing kan, jadi ya aturan untuk berseragam kan, mungkin seragam dari rumah kita rapi yang penting, dan juga sopan yang pasti ya begitu. Jadi lu nggak ngerasa kekang di selama kuliah online ini? Dari segi aturan sih enggak, cuman dari segi tugas mungkin gue merasa keberatan. Sama aku juga. Nah, kita flashback ke belakang lagi. Bagaimana nih semenjak Dipo, perbedaannya Dipo sama yang sekarang, sama Dipo sama kelas 12 yang dulu? Apa perbedaannya sekarang sama yang dulu? Ya sebenarnya gue yang dulu sama yang sekarang masih belum jauh beda ya. Gue masih punya beberapa target yang emang gue cita-citakan dari dulu lama gitu, yang masih gue tetap ingin gue capai. Gue kelas 12 ya masih banyak harus belajar. Kadang gue flashback ke kelas 12 gue kadang sedih iya, kadang gue juga ada senangnya, bahagia. Pengalaman ya pasti ada lah suka duka kan. Ya itu yang gue rasain di kelas 12, dan yang gue sekarang gue tetap ingin mencapai beberapa cita-cita gue. Oke. Berarti Dipo nggak usah bangga banget ya sekarang untuk perkembangan ini. Ya menurut gue sih Dipo ini ya bukan banyak lah segi perubahan, dari mulai segi badannya, terus
pemikirannya dulu yang gue tangkep dari SMP MTS sama MA itu jauh banget perbedaannya. Nah, kalau kelas 12 masih ingat gak sih Dip sama guru-guru yang katanya legend? Guru kelas 12. Iya, guru kelas 12 ya. Pokoknya apa sih yang membuat terkesan, guru yang pertama kali lu bikin terkesan lu? Kayak gue kan contohnya nih Ustaz Agus Rojak, ya kan, terkesan sama gue. Saya selalu memandang dia dari segi ya positif ada, negatif juga ada. Nah kalau lu sendiri nih, ada nggak guru yang buat lu terkesan? Guru-guru gue alhamdulillah semuanya tetap terkenang di hati gue ya. Tanpa mereka gue nggak ada apa-apa. Mereka yang ngajarin gue banyak hal, entah itu pelajaran bahkan nyampe ke hal yang keseharian kehidupan. Terus selama ini lu pernah katanya pernah ikut yang PKL ya, yang untuk lingkungan itu namanya apa? KPL. Iya, KPL. Bagaimana tuh kalau KPL di angkatanmu sekarang? Ya KPL sih alhamdulillah berjalan dengan baik ya. Walaupun masih banyak kekurangan yang harus terus untuk kita perbaiki untuk depannya. Ya itu jadi tugas untuk saya pribadi juga teman-teman saya sewaktu masa itu datang pada kami dan masa itu telah berlalu, menjadi suatu tanggung jawab untuk generasi selanjutnya. Nah, untuk KPL itu sendiri nih, gue pengen ngulas sedikit ya untuk KPL. Sebenarnya lu ikut KPL ini apa sih program yang belum tercapai sampai sekarang gitu, sampai lulus tuh belum tercapai gitu? Gua sama teman-teman gua itu menantikan yang dimana kepramukaan itu berjalan kembali di Mahat Al-Zaitun, tapi semua belum diizinkan olehnya. Panduan kepramukaan di Mahat Al-Zaitun belum bisa dimulakan di periode kami. Itu memang udah dicita-citakan dari angkatan sebelumnya ya, KPL pramukaan itu berjalan seperti sebelum dibekukan. Jadi itu cita-cita lama yang masih sampai saat ini belum bisa terwujudkan. Berarti pramukaan ini pernah dibekukan ya sebelumnya ya? Iya. Itu gagal kenapa nih kalau gue tahu? Aduh, itu saya nggak bisa ngulas, saya kurang paham atas kenapanya. Oke, berarti ya gini ya, kalau misalnya ya saya tuh terkesan sama pramuka dulu. Temen di gue juga, karena apa yang saya dapat dari pramuka tuh banyak, termasuk dari segi alam. Mungkin kalau pramuka tuh menjangkaunya ke alam gitu ya, Dip? Iya. Terus selain alam, apalagi tuh kalau misalnya masuk ke pramukaan? Mungkin dari ini ya, kerja sama tim, dimana kita diajarkan untuk bekerja sama dalam sebuah tim. Bagi diri sendiri juga ada yang dimana kita dididik untuk menjadi seorang pemimpin, paling nggak untuk memimpin diri sendiri, juga untuk kita untuk peka terhadap sesama, peduli terhadap sesama. Itu pembelajaran yang emang harus ada pada diri sendiri. Emang kalau di pramuka apa bedanya lingkungan kalau misalnya di pramuka ini apa sih yang membuat lu terkesan ya kalau mau gitu masuk ke pramukaan? Padahal kan banyak tuh job-job yang lain kayak seperti yang tadi kamu bilang informasi, atau yang disebut kalau di sini namanya IP, informasi pengetahuan ya kalau nggak salah ya. Terus ada Informasi juga publikasi. yang publikasi juga ya. Ada juga yang lain. Nah, kenapa lu milihnya ke pramukaan gitu? Sedangkan banyak job yang lain gitu. Karena ya emang gua dari kelas 7 emang udah mengikuti kepramukaan di Mahat Al-Zaitun. Gua emang suka ya di mana gua harus hidup dulu kelas 7 itu emang pramuka berjalan. Gua setiap melakukan kegiatan pramuka itu kayak gua bersatu dengan alam.
bersatu dengan alam. Berarti Iya. lu pengen nyatu sama alam gitu ya. Iya, banyak kegiatan yang emang dilakukan di alam, dan itu emang benar-benar gua kangen masa-masa itu. Keren banget sumpah. Berarti lu suka namanya traveling atau enggak? Gua ya traveling suka sih, suka. Suka sama traveling. Iya. Pernah muncak atau gunung naik? Untuk muncak gua nggak, belum. Gua menyikapi puncak ya biasa saja gitu. Kalau emang ada kesempatan gua bakal puncak. Kalau emang belum ada kesempatan ya gua paling apa, dari alam sekitar lingkungan gua. Berarti lu suka dengan alam, terus juga suka sama traveling juga ya, Dik? Nah, nggak agak sedikit lagi mundur ke belakang. Apa nih buat adik generasi kita yang di bawah yang sekarang di masa pandemi kayak gini, sekolahnya offline, apa-apa di rumah, doa lu dan harapan lu untuk adik generasi kita tuh apa? Yang gua harapin dari generasi selanjutnya yang pasti lebih baik lah dari generasi sebelumnya ya. Untuk para generasi, gua juga termasuk, kita bersama-sama lah untuk memperbaiki diri sendiri, untuk bermanfaat untuk sesama, dan untuk memperdalam ilmu pengetahuan, karena itu penting. Seberapa pentingnya sih atau itu di sudut pandang lu? Kalau gua ilmu pengetahuan ya penting, karena tanpa ilmu manusia seperti binatang. Pengetahuan yang gue maksud ya pengetahuan dari banyak hal ya. Lu bisa belajar dari alam, lu bisa belajar dari binatang, dari banyak hal sih menurut gue. Berarti penting banget ya. Terus kalau misalnya ilmu kan emang harus ya, ilmu tuh ditangkap dari sekolah, buka buku, terus dari alam, mencerna semuanya. Apakah begitu mencari ilmu yang pas? Ya setiap orang kan mempunyai kelebihannya masing-masing. Ada yang emang kompeten di akademik, ada yang kompeten di mungkin bidang olahraga, banyak hal sih. Itu kembali ke Diri masing-masing gitu ya. kelebihan masing-masing. Nah, aduh lupa kan. Nih, terus kalau Dipo sendiri, kabar orang tua gimana, keluarga semenjak Keluarga gue alhamdulillah sehat ya. sehat semua? Gue berharap tetap sehat dan selalu berada di lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus di pandemi kayak gini, Dipo ada nggak sih apa namanya, gimana ya gue lupa gue, harapan Dipo yang sampai sekarang belum, apa namanya, harapan Dipo untuk orang tua gitu. Maksudnya harapan Dipo untuk orang tua apa gitu, harapannya untuk ke depan untuk orang tuanya? Harapan gue ya gue mau membahagiakan kedua orang tua gue Dengan cara ya mungkin dengan cara apapun ya. Gue bisa banyak hal sih menurut gue. satu kata untuk orang tua apa? Aku sayang orang tua. Oke, jadi kalau misalnya Dipo namanya mempunyai, ya kita berhayal aja ya, Dip. Saya nih, lu punya duit 1, berapa 1 M, apa yang pertama kali lu lakuin? Gue mau memberikan kepada kedua orang tua dan membangunkan rumah untuk kedua orang tua dan memberangkatkan kedua orang tua gue haji gitu. Terus
apa namanya, aduh, jadi selama ini ada nggak sih yang pernah hujat lu, atau dalam proses lu menjunjung apa meraih cita-cita lu, ada nggak sih yang pernah menghujat, ih Dipo bagaimana sih begini? Kalau gua kan pernah tuh dihujat sama orang lain, sosokan begini lu, sosok begini lu, padahal gua pengen begini gitu. Tapi lu ada nggak sih pernah hujat nggak sih selama lu meraih kesuksesan itu? Pernah nggak ada yang haters itu? Ya orang pasti ada yang seneng, ada juga yang nggak seneng menurut gua. Jadi gua udah ngalamin itu dari gua emang masuk mahat juga, emang sudah mengalami seperti itu. Dari proses kita belajar pasti ada yang seneng sama kita, ya udah ayo gua ajak gitu. Kalau emang yang memusuhi gua nggak menganggap mereka musuh, cuman ya gua nggak terlalu ambil pusing sama orang yang macam itu. Tunggu tadi sebentar, kalau ada orang yang menganggap lu musuh, lu nggak nganggap musuh, maksudnya gimana tuh? Lu nggak nganggap dia musuh, tapi dia nganggap lu musuh, itu bagaimana tuh responnya? Ya gua terus terang ya gua bodo amat sama orang yang emang nggak seneng sama gua. Kalau emang dia emang nggak seneng sama gua ya harusnya dia bilang aja gitu, bilang aja ke gua maunya apa, ya udah gua bakal ngelakuin gitu. Oke. Berarti lu nggak terfokus, bodo amatan dia mau hujat apa? Hebat nih, keren. Terus cita-cita lu apa sih, Dit? Tadi informasi tadi ya, berarti masuk ke rencana mau masuk apa nih, kameramen atau Gua sosok yang di balik layar aja. backstage berarti? Kenapa tuh pengennya di belakang layar tuh, kenapa nggak mau di depan layar? Karena ya gua mau di situ. Mau di situ. Oh berarti sama kayak gua dong gitu ya. Nah, udah maghrib nih guys, jadi begitulah sosoknya Dipo. Yang gua dulu kenal sama Dipo itu di mes ya dulu ya, ketemunya malu dia orangnya. Gua sama Sahal sama berdua itu sama Dipo juga kenal. Nah, gua kenal Dipo dari kelas 7, dia juga kenal gua dari kelas 7 ya. Nah, terus ada nggak sih dari kelas 7 sampai sekarang yang momen-momen terkesan lu, Momen terkesan ya? yang membuat lu kalau ngeliat mama tuh, oh iya gue pernah begini ketawa sendiri gitu. Kalau gue kan pernah tuh kalau di Madani begini ketawa sendiri. Banyak sih, Mahat itu udah gua anggap kayak rumah gua gitu, tempat emang gua antarnya kembali gitu. Ya banyak sih kalau emang dibilang pengalaman mah. Banyak. Terus kalau soal temen nih, mulai covid nih, gimana tuh cara apa namanya interaksi sama temen tuh, termasuk orang-orang jauh, bagaimana tuh cara berinteraksi? Ya gua tetap main ke teman-teman gua. Ada Ya gua main ke rumahnya, emang gua main ke rumahnya, gua masih emang misalkan gua main futsal bareng, tapi tetap gua pakai masker di perjalanan gitu. maksudnya yang satu jurusan tuh ada siapa tuh? Ada temen gua. Iya bagus lah kalau gitu. Iya, itulah kesan teman gua nih, si Dipo Aviandani. Dari kelas 7 sampai sekarang gua nggak pernah namanya kenal orang yang seperti ini nih. Salut banget gua. Terus gua pengen jujur nih, Dip, lu mandang ya gua aja ya, mandang gua itu apa sih, Dip? Gua salut sama lo, Cul. Apa yang buat lu salut? Termasuk yang tadi perkataannya Dipo nih, yang tadi lu hebat, lu nggak digaji, lu mau gitu. Nah, yang pandangan lu ke gua tuh apa gitu? Gua salut sama atas langkah yang lu ambil. Lah, emang langkah gua apa yang lu ambil? Lu mau untuk meringankan beban orang tua gitu. Lu mau membantu orang tua dengan cara banyak hal. Lu mau membahagiakan keduanya.
Nah, satu pilihan nih. Milih keluarga. Jangan ketang, itu terlalu nyentuh banget. Ya, jadi gitu aja. Pesan kesan nama gua sama Dipo, perjalanan gua sama Dipo, semoga Dipo selalu sukses selalu. Amin. Apa yang Dipo cita-citakan selalu tercapai. Amin. Panjang umur, sehat selalu sama keluarga, dekat selalu sama keluarga. Oke guys, itu aja. Jadi kesimpulan pada hari ini apa, Dip? Kesimpulannya, Dip? Simpulannya ya tetap patuhi protokol kesehatan dan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Satu kata untuk COVID sekarang, pandemi. Semoga cepat berakhir. Semoga cepat berakhir. Amin ya rabbal alamin. Ya, sekian guys. Jangan lupa like, subscribe, and comment punya channel YouTube. Bikin channel YouTube biar collab. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Ya, jangan lupa ya di like, comment, and subscribe. Kalau kalian punya komentar, silahkan komentar di bawah. Nanti mau bikin konten apa, silahkan komentar di bawah. Oke, dadah, see you next time.